Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rohmatul Hasana dengan NIM 19510018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keuntungan dan kelebihan e-bisnis untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah e-bisnis. E-bisnis. E-bisnis yang dimaksud dengan electronic business atau e-bisnis adalah suatu kegiatan transaksi jual-beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, maupun rekan bisnis. Atau lebih singkatnya dari e-bisnis yaitu penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga dapat memperoleh keuntungan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi pada e-bisnis itu digunakan untuk meningkatkan bisnis perusahaan yang mencakup semua aspek yang berorientasi pada profit maupun non-profit suatu perusahaan. Jadi, pengertian e-bisnis juga dapat dikatakan sebagai iklan supaya para konsumen dapat membeli produk-produk perusahaan. Sehingga e-bisnis sangat berguna bagi e-commerce. Karena fungsi e-bisnis sendiri yaitu mendukung bagian-bagian pada perusahaan, seperti bagian produksi, finance, marketing, dan lain-lain. Jadi, perusahaan akan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankannya sekaligus mengelola bisnisnya sehingga mendapat keuntungan. Yang kedua yaitu keuntungan e-bisnis. Yang pertama, memperluas pasar. Dengan menggunakan e-bisnis, perusahaan juga pebisnis akan dapat memperluas pasarnya sehingga bisa memasuki pasar nasional atau bahkan internasional. Sehingga pebisnis itu dapat menjangkau banyak pelanggan itu dimanapun ia berada. Yang kedua yaitu menekan biaya telekomunikasi serta juga waktu transaksi dan juga penerimaan produk. Yang ketiga yaitu konsumen dapat melihat barang. Jadi konsumen ini dapat melihat barang dengan sesuai spesifikasinya serta informasi lainnya dengan melalui internet sehingga tidak perlu repot-repot untuk harus mendatangi penjual. Yang terakhir yaitu meningkatkan citra yang baik di mata para konsumen. Jadi meningkatkan citra yang baik di mata para konsumen tentunya hal tersebut apabila dengan pelayanan baik, juga sebab dengan media internet, informasi itu bisa dapat dengan cepat tersebar. Dan masih banyak lagi keuntungan yang lainnya. Yang terakhir yaitu kekurangan e-bisnis. Yang pertama, kekurangan e-bisnis adalah tidak adanya pertemuan dengan secara langsung atau biasanya disebut juga dengan COD. Jadi tidak ada jalur akses antara pebisnis dengan konsumen, sehingga tidak akan adanya terjadi tatap muka dengan secara langsung antara penjual serta pembeli. Jadi apabila ingin bertemu, harus membuat kesepakatan dahulu, seperti halnya COD kalau bahasa. Kekurangan e-bisnis yang kedua yaitu beresiko terjadinya penipuan. Jadi beresiko terjadinya penipuan itu bisa juga disebabkan karena transaksi tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka, maka beresiko untuk terjadinya penipuan, terutama untuk pebisnis pemula yang masih kurang pengetahuan mengenai bisnis di internet. Kekurangan e-bisnis yang ketiga yaitu pencurian informasi rahasia yang berharga. Jadi gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar atau sangat fatal bagi si korban. Yang keempat yaitu kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Jadi gangguan pelayanan itu bisa jadi karena bersifat kesalahan non-teknis, bersifat aliran listrik yang tiba-tiba padam, atau jaringan yang tidak berfungsi secara normal. Yang kelima yaitu kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen ini karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Contohnya, seorang penipu yang mengklaim telah mentransfer uang
dengan memberikan sebuah bukti foto sejumlah uang yang telah ditransfer. Akan tetapi sebenarnya dalam foto tersebut telah diedit sedemikian rupa, sehingga pelaku bisnis mengalami kerugian yang besar karena telah mengirimkan produk yang telah dibeli oleh konsumen dengan bukti pembayaran yang fiktif. Yang keenam yaitu penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Jadi misalkan pembobolan sebuah sistem perbankan oleh hacker, kemudian memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang ketujuh yaitu kerugian yang sangat tidak terduga. Jadi disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja atau ketidakjujuran. Jadi praktek bisnis yang tidak benar dan kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.